Halo Besti, kembali lagi di podcast Mahasiswa kali ini. Tempat mahasiswa bercerita dan bercengkrama. Kembali lagi bersama gua Nes Gua Salwa. dan kita sebagai host di podcast Mahasiswa kali ini. Episode berapa, Bang? Episode 6. Oke, gimana nih Sa kabarnya? Lu mah sibuk banget nih. Gua nggak Biasalah. ketemu lu mulu. Ya, Proker kan. mulu. Oh, udah banyak proker ya? Udah banyak tuh. Dia Iya, aja gua nggak juga tahu. apa yang lupa Sibuk proker-proker. banget. Aduh. Semester 3 sibuk banget ya, Bang? Iya, udah ikut Aduh. program soalnya Iya. banyak kegiatan. Gua sibuknya proker sih. Oh iya. Tapi gitu. kerjaan aman. Aman. Aman aja. Oke, jadi di podcast kita kali ini tentang apa nih Sal? Tentang apa ya? Kemarin tuh banyak kayak yang nanya, oprek kapan? Himtif oprek kapan tuh? Kayak poin tentang hiptif kali ya? Iya. Ih pas banget gak sih? Kita narasumbernya Siapa ya? Ya. Nah, Siapa ya? Jadi narasumber kita kali ini tuh sangat penting banget nih. Buat kalian yang pengen tahu Iya. tentang himtif ya. Tentang Himtif tuh himtif. kerjanya gimana ya? Awal masuk mulanya bener-bener. gimana? Langsung aja kali kita panggil ya. Boleh. Narasumber kita yang tercinta. Yeay. Iya, jadi duduk dulu. Oke, di sini gue bersama siapa nih? Boleh kenalin perkenalan dulu, Kak. Buat Boleh, teman-teman. boleh. Hai teman-teman, nama gua Aksyobai Dika, bisa dipanggil Bang Dika biasanya. Bang Oke, Dika. Hai Bang Dika. Halo, ya. Gue Azmi Yaumi, biasa dipanggil Ami. Oke, halo halo, Kami. Kami. Jadi Di kami sini- ini sebagai apa nih kira-kira di? Aku Terus. sebagai sekretaris umum 1. Penting banget ya sekretaris umumnya. Banget. Gila, spesial banget. Kalau Kak Dika gimana? Kalau aku ketua biro Ketua di biro. Ketua Biro Kreatif di Oke. departemen. Anda kreatif kan? Aduh, bapaknya. Bapaknya. Oke. Ketemu lagi. Jadi oke mantap. Jadi nih pengen tanya-tanya nih aktivitas kakak nih selama ini tuh sebagai pengurus tuh kayak gimana kak? Dari Ami, dari. Iya boleh dari Kak Ami dulu. Karena biasanya sekretaris tuh di belakang layar ya, ngurusin administrasi. Kalian proker-proker kalian nih, biasanya administrasinya tuh ya aku yang ngurus buat ke prodi, kita nyiapin Oke. surat-surat dan segala Oh, macamnya. begitu. Tapi kuliah tetap aman kan? Nyiapin proker semua tetap aman. Aman. Kalau kakak Aman. sendiri Kak Dika? Kalau aku kan di biro ya, di biro itu pelaksana bahasanya. Jadi ada proker-proker yang udah kita susun di awal ketika rapat kerja itu, kemudian kita jalankan di biro. Karena kan di atas biro tadi ada departemen, kita bertanggung jawab di bawah departemen Minfo, yang mana departemen itu kan Bang Putra ya. Iya. Iya. Jadi saya bertanggung jawab menjalankan proker-proker di biro kreatif di departemen Minfo. Minfo. Oke, keren Oke. banget. Sebelumnya nih mau nanya nih, sebelum kakak jadi himtif kan jadi anggota dulu ya, kayak kita dulu. Dulu sebelum banget jadi anggota, pengen nanya, kenapa sih mutusin masuk himtif? Kok bisa ada kepikiran kayak, emang kan ada hima setiap prodi kan? Cuma kayak, mau masuk himtif, itu kenapa? Coba dulu, boleh ceritain kak. Pas zaman seleksi lah itu kan. Heeh. Silakan. Kalau aku sih, karena kita ini kuliah kan nggak cuma harus belajar atau nyari ilmu ya, kita juga perlu relasi nih. Nah, di mana lagi dapat relasi selain di himpunan kan? Betul. Iya, Kalau sih, kita ke luar mungkin belum tentu juga kan sejurusan sama kita gitu. Karena kan yang sejurusan sama kita terus relasinya kelihatan gitu kan, itu kan di hima. Jadi buat nambah-nambah relasi dan kegiatan juga biar nggak cuma kuliah pulang aja. Kalau kak Dika gimana? Beda Ya mungkin? sama kan relasi gitu, tapi kemudian ada yang namanya soft skill. Jadi ketika kita terjun di dunia industri nanti, ada yang namanya soft skill itu dibutuhkan banget. Di luar kita punya hard skill yang mana kita pelajarin di bidang akademik, di mata kuliah kita, tapi kita di mata kuliah ini nggak belajar soft skill. Ya Oh, benar. Macam-macam soft skill seperti ya disiplin, ya seperti yang banyak lah itu soft skill itu kita dapat di organisasi. Nah, kenapa himtif? Karena memang yang saya lihat itu himtif himpunan organisasi mahasiswa di Unpam, di TI khususnya itu adanya himtif. Kemudian saya cari tahulah himtif itu apa sih, bagaimana secara daftarnya. Kebetulan juga ada teman sekelas saya juga udah masuk himtif, jadi saya minta ada teman sekelas ada oprek, kasih tahu dong. Oprek ya, Begitu iya. toh. Kebetulan yang sekelas sama saya ininya emaknya Ami. Iya. Oke. Jadi pas
kakak udah seleksi nih kan pemberkasan gitu ya kayak kita sama kita juga. Nah udah diberkasin, disaring lagi buat ikut LDKO tuh. Nah setiap LDKO kan pasti beda zaman Beda ya. ya, beda zaman kita Beda zaman zamannya, beda, zaman terus kakak beda juga. kekerasannya gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritain kali pas kakak LDKO tuh kayak gimana? Atau kayak ada kejadian-kejadian aneh, ada kejadian yang memorable gitu. Kalau enggak emang bener-bener Iya. teringat banget nih sampai sekarang. Wah LDKO. Yang pertama LDKO seru. Pertama, oke. Seru. Kenapa seru? Ya karena di LDKO itu kan namanya juga latihan dasar kepemimpinan. Betul, betul. Dimana salah satu soft skill yang tadi saya sebutkan itu ada soft skill kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Yang mana di LDKO ini kita melatih daripada dasar kepemimpinan. Ada banyak sebenarnya cabang-cabang kepemimpinan ya, kemudian dari disiplin tadi, kemudian ada time management, kemudian di situ ada bagaimana kita bisa menjalankan tugas gitu kan. Karena di LDKO sendiri kan kita biasanya dikasih tugas-tugas, maksudnya ketika kegiatan ada apa, menjawab, kemudian mengumpulkan dan sebagainya. Jadi memang LDKO itu seru. Yang pertama kalau serunya menurut saya sih kan karena saya sendiri kan masuk Himtif karena mau soft skillnya gitu kan. Iya. Kemudian saya di LDKO itu soft skill tuh dipelajarin di situ, terlebih soft skill kepemimpinan. Jadi menurut saya seru sekali. Bener, kalau dari kami gimana tuh? Iya sih sama seru ya, kayak kita bisa kerja sama iya sih sama seru kan karena kita belum kenal sebelumnya kan, jadi kita di situ tuh kenal banyak orang baru dan kita belajar gimana cara kerja sama dengan orang yang baru kita temuin gitu kan. Pasti banyak kan sifat-sifat yang baru kita tahu dari orang-orang itu, jadi kayak ya seru sih, terutama paling utama itu seru. Terus pas jadi pengurus ini, ngurus LDKO kita nih, itu gimana tuh perasaannya? Lebih seru Beda lagi. kita. Lebih enak Tapi lagi tidur nih. gak? Aduh, Itu kenapa lo? Coba di spill, ceritain lah. ya sibuk lah ya, kita ngurusin materi yang harus kalian pelajari nanti di sana kan. Kalian LDKO pun harus dapat sesuatu Harus hal kan betul yang ya. harus gimana biar kita bisa ngasah anak-anak yang nanti bakal masuk di Himtif ini, gimana biar mereka siap jadi anggota dan punya tanggung jawab sebagai anggota. Itu kita pasti harus nyiapin dong apapun itu. Bener. Belum lagi ya kita harus nyari tempat yang sesuai buat kalian. Terus ya paling utamanya sih materi-materi yang harus disiapin itu sih. Sampai dengar-dengar kakak nggak tidur ya? Iya Itu betul. bener. Betul. Oke, nggak tidur Karena banget. kebetulan aku emang sekretaris dan itu juga ngurusin administrasi kan. Karena administrasi buat LDKO itu banyak juga kan. Oke. Lumayan Jadi banyak ya ya. lumayan. Belum lagi ngurusin berkas-berkas kalian juga. Terus karena aku juga mentor, jadi aku juga harus merhatiin anak-anak yang dimentorin. Jadi ya itu yang mungkin bikin hektik ya, sampai nggak kurang tidur sih. Bukan nggak tidur, kurang tidur. Kurang tidur. Kurang Tapi tetap tidur, ada tapi tidurnya. tetap ada tidur ya. Nah, iya. 2 jam. Iya. Langsung bangun ya. 2 jam doang. Iya benar. Sedetik doang. Tapi kira-kira nih kak, buat mereka nih teman-teman kita maba-maba ini yang pengen masuk ke Himtif gitu kan, pasti ada yang dimana dia kayak takut dengan LDKO gitu. Gimana sih cara kakak biar mereka itu nggak takut? LDKO itu jangan anggap sebagai hukuman gitu ya, atau suatu hal yang menyeramkan gitu. Karena LDKO kan apalagi dari testimoni kita ya tadi, seru. Iya sih bener. Banyak. Bagiannya seru nggak? Kejam kali ya. Aduh, waduh ya. Iya. Kalau di angkatan kami sih seru Oh ya. iya makanya nih. Iya. Seru sih bener-bener main air kita kan. Ya, Iya, betul. Kita main air pagi, siang, sore, malam. Iya semua. Di mana-mana lah kita Begadang main gitu air. kan. Bener. Terus kan kakak sekarang jadi sekre, kakak kabir. Dulu tuh pas anggota departemen apa tuh? Boleh dong tahu. Kalau Bisa naik jadi sekre kita. Iya. kalau aku sebelumnya di Humas dan Advokasi ya. Mas, oke. Kalau aku sebenarnya awalnya dari divisi kerohanian. Jauh ya. Jauh ya, melenceng. Ke Biro. Ke Biro Kreatif. Awalnya kan memang aku ada kecenderungan di dua itu. Memang aku juga suka lah, bukan suka sih. Kebetulan memang bisa desain juga sebelumnya. Kemudian juga di kerohanian juga emang pengen ada misi-misi keagamaan dari situ. Maksudnya ada kerohaniannya itu ya kita pengen apalah kegiatan-kegiatan tentang kerohanian. Nah, kemudian di situ
ketika di kerohanian juga sering juga jadi PDD ya kan. Oke. Oh, Walaupun gitu. walaupun saya divisinya kerohanian tapi kadang Pas sering ada kita- proker PDD. Iya, ada kegiatan apa jadi PDD. Ah. Padahal bukan Minfo. Bukan Minfo. Gitu. Jadi akhirnya dilirik lah sama ketun yang sekarang. Jadi biro di kreatif di Minfo gitu. Begitu. Menarik. Dengar-dengar kalau Minfo itu namanya bukan Minfo dulu ya? Iya, sekarang ada pergantian nama ya kak. Juga dulu dengar Dulu Litbang tuh pernah. jadi Ristek ya. Itu kenapa tuh? Boleh tahu Kok bisa juga. tiba-tiba diganti itu emang bolehkah haknya itu? Ya, mungkin ini BPH. Sebenarnya lebih ke karena tugas pokoknya beda ya, tugas tupoksinya itu beda. Kalau dari periode sebelumnya sama sekarang, kenapa diganti? Karena biar tugasnya itu lebih terperinci gitu. Oh, makanya yang darinya tadi sebelumnya Minfo apa? Kominfo, ya. ya. Jadi Minfo ya. Iya. Heeh. Itu karena biar- tugasnya ya, lebih sesuai rinci dengan lagi ya. tupoksinya. Oke. Kalau itu saya nggak tahu ini mah saya ngikut Iya. BPH. Emang Kalau itu BPH yang ituin. Ya, ketua umum sama wakil sih yang Ketua umum. tapi aku tetap Diskusi. dilihat lagi, diskusi lagi. Kalau gitu BPH tuh tugasnya apa sih ya kak? Iya. Kayak Tadi BPH surat nih. doang gitu atau kayak ada apa gitu? Wakil ketuanya gimana? Ya kalau BPH kan isinya ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris sama bendahara. Nah. Jadi lebih ke ngurus yang eksternal, internal juga sih. Jadi lebih kan ada kepala departemen nih. Terus dari kepala departemen kalau emang mau ngejalanin proker itu pasti harus lewat ke BPH dulu. Jadi lebih ke pengawas juga, tapi penanggung jawab utama juga. Jadi penanggung jawab semua proker utamanya itu pasti BPH. Yang ngurusin administrasi juga, ngurusin kerjasama, semua itu dari BPH. Oke. Terus kalau misalnya itu kan kita ada banyak apa namanya ya? Kayak humas gitu itu kan ya. Departemen-departemen kan banyak tuh. Kira-kira tuh bisa nggak sih ada kemungkinan besar nggak kayak departemen tuh nambah? Kalau memang nanti selanjutnya mungkin ada peluang untuk ditambah, mungkin bisa aja ditambah. Tergantung Oke. SDM-nya atau mungkin ada urgensi kayak sepertinya udah periode ini harus ada departemen A gitu. Oh, Itu gitu. bisa sesuai kebutuhan. Kalau dari yang periode kakak sama yang kita jadi anggota, penambahannya apa? Ada penambahan gitu atau pengurangan malah? Iya, malah kita ada penggabungan divisi jadi departemen. Jadi sebelumnya itu divisi kan, terus digabungin jadi departemen kayak Ristek itu sebelumnya kan Litbang ya. Iya. Terus PSDA yang sebelumnya PSDM. Jadi karena mungkin biar tugasnya lebih detail dan terperinci, terus jadi digabungin aja. Begitu. Biar lebih jelas aja sih. Selama kakak masuk Himtif nih, udah lama banget ya, udah setahun lebih ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Di kakak pribadi nih, kakak masing-masing pribadi perubahan terbesar gitu, kayak selain pertemanan gitu, pertemanan pastilah ya, relasi nambah gitu, relasi ke dosen juga nambah. Perubahan terbesar di pribadi kakak tuh apa sih Oke. yang didapetin dari Himtif? Sebenarnya apa yang saya tambahkan kan tadi kan saya bilang kenapa saya masuk Himtif, karena kita tuh butuh soft skill. Betul. Dan alhamdulillah ya ketika saya masuk Himtif kemudian berproses gitu kan, berproses di Himtif, alhamdulillah tuh saya dapat ininya soft skillnya yang tadi saya itu bisa manajemen kegiatan, ya dipercaya menjadi ketua kegiatan kan, kemudian juga mengurus kegiatan, kemudian ya tadi banyak disiplin dan sebagainya. Jadi memang perubahan terbesar dalam diri saya ya apa yang memang saya harapkan di awal, yaitu soft skill saya makin berkembang. Soft skill apa tuh kalau boleh tahu? Yang tadi manajemen kegiatan, saya mengurus kegiatan, kemudian yang tadinya memang saya bisa lah kalau sebenarnya ngedit tipis-tipis, cuma kan memang karena nggak ada yang diedit gitu kan. Saya juga emang nggak ngebuka jasa kayak gitu kan. Jadi ketika disuruh ngedit ya kita edit kayak gitu, ya desain dan sebagainya lah itu. Soft skill, hard skill yang saya dapat. Sampai masuk ke biro kreatif ya. Betul. Iya. Kalau kami sendiri gimana? Kalau aku sih ya sebenarnya kurang lebih sama ya, karena emang ya di Hima rata-rata gitu. Paling dapatnya
yang paling berasa di aku sih ke time management ya, time management karena aku juga kuliah PP dan aku rek A, otomatis lebih banyak tugas dan sibuk juga ya Iya, lumayan. betul. Jadi time management buat lebih nyeimbangin kegiatan himtif tapi tetap bisa manajemen tugas itu Kuliah berasa juga, banget sih. heeh. Lebih kerasa banyak perubahannya gitu buat Oke. menyesuaikan waktu kuliah sama hima. Oh ya, sama satu lagi deh, kayak aku pernah dengar nih Kak Dika kan ikut program ya dari kampus mereka, bener gak sih? Ada, ya Program benar. magang ya itu ya? Bukan. Ada Keren program banget. MSIB. Oh, MSIB itu dari Magang kampus subsidi mereka. lebih Keren banyak. banget. Keren banget. Nah, dari program itu ada nggak sih kayak ngaruhnya ke himtif? Maksudnya, oh karena masuk himtif jadi relasi banyak, Iya, makanya ikut gitu. program itu. Atau kayak Atau enggak karena kakak dapat soft skill nih tadi Dari bisa himtif, ke terus bisa MSIB ikut gitu. MSIB gitu. Nah, pertama sebenarnya kalau dibilang track panjang dan itu emang ada pengaruh dari himtifnya. Yang mana awalnya saya kan kenal dosen dari himtif, kemudian dari dosen itu awalnya bukan MSIB, awalnya PMM, pertukaran mahasiswa. betul. Ya, jadi ada kenal Bu Dede, Bu Isda, kemudian ditawarkan bukan ditawarkan, dapat info pertukaran mahasiswa. Jadi dapat info dari dosen itu ikut pertukaran mahasiswa, dan dari teman-teman PMM itu dapat info MSIB gitu. Jadi itu saling berkait lah. Iya, oh. Dan memang itu ada pengaruh dari himtif, di mana yang tadi kenal dosen kan. Ya, jadi relasi ya. Jadi kenal dosen, kemudian tahu update info terupdate. Oh, Oke. ada info ini nih dari dosen ini, coba diikutin programnya. Jadi memang tadi selain soft skill sebenarnya yang terasa banget sampai tadi membuat perubahan juga ya, tadi kenal sama relasi dan Relasi. dosen dan teman-teman yang lain. Oke, Oke, keren banget. keren banget bisa masuk MSIB. Nih, pasti kan kakak jadi pengurus sama anggota tuh beda ya. Kaget gak sih pas jadi pengurus gitu? Kayak, oh ternyata ini beda, ternyata harus punya tanggung jawab begini, bla 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 gitu. Kan kita jadi anggota kan kayak masih ke pengurus gitu, nanya-nanya. Kakak pas jadi pengurus tuh harus bergerak sendiri, itu gimana kak? Duh. Apalagi proker nih, iya. Lebih ke ini kita harus jalanin proker dengan maksimal, dengan perfect lah ya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Itu semuanya tergantung dari kita gitu kan, karena kalau selama jadi anggota kan kita paling ngerjain tugas sesuai tanggung jawab anggota aja kan. Cuma Iya. kalau pengurus kan ya kita yang bertanggung jawab utama dari Iya. proker itu. Jadi lebih berasa kayak aduh, ini kita harus tetap bisa balance kuliah, proker, dan bertanggung jawab sama hal itu berasa banget sih. Tapi lebih seru jadi anggota atau pengurus? Dua-duanya seru, dua-duanya seru. Oke. Cari aman. Dua-duanya seru. Gitu ya, oke. Ada porsinya masing-masing. Ya. Kalau jadi anggota enaknya seperti ini, kalau jadi pengurus enaknya Iya. seperti ini. Ada porsinya masing-masing. Kira-kira kalau tingkat capeknya capean jadi apa? Tarik nafas dulu. Capeknya Itu jadi di jawaban deh kayaknya. Oh, itu udah jawaban ya? Kalau aku udah jawaban ya? Tarik nafas aja itu jawaban. Oh, maaf. Cukup capek berarti ya, apalagi ikut program lagi kan, kegiatan Iya. program lagi, belum lagi kerjaan gitu ya. Tuh. Bener banget ya Dika. Penuh banget nih kayaknya Bang Dika ini ya. Oke, terus kalau misalnya dari semua yang udah dilakuin di HIMTIF gitu kan, yang paling berat gitu dilakuin, kayak tantangan terberat dalam HIMTIF selama jadi pengurus itu apa sih? Entah mungkin anggota Kayak, iya, susah diatur atau tiba-tiba kayak- hilang. Yang Sebenarnya lainnya. bukan HIMTIF aja sih, kayak misalkan organisasi di Unpam, kita kan juga pernah sharing-sharing sama organisasi lainnya di Unpam. Oke. Di Unpam itu kan emang juga pernah sharing dari berbagai macam latar belakang, kayak misalkan ada rek A, B, C gitu kan, yang mana dari yang reguler A bisanya di kampus cuma dari Senin sampai Jumat pagi, Iya. reguler B dari malam aja. Malam aja. Kemudian yang C itu Sabtu nggak bisa ketemu kan dia kuliah. Yang sebenarnya dia menjadi tantangan di organisasi di Unpam sendiri adalah bagaimana kita bisa menyatukan, lebih ke ngumpulin sih, kayak ayo nih, karena jujur dari Minfo sendiri juga kan macam-macam, ada yang A ada, saya B ada, Iya. kemudian yang C, saya juga CS Ada. ada. Jadi ketika kita mau yuk di hari Kamis kumpul,
yang malam nggak bisa karena paginya kerja. Jadi di hari Sabtu dia kelas. Iya. Pagi ya. Memang tantangan terberatnya emang ngumpulin ngumpulin teman-teman untuk kadang ada semuanya lengkap. Karena memang kadang ya kalau kita mau ngadain sesuatu ya udah adanya segitu karena emang dari latar belakang tadi juga yang tadi ini nggak bisa memang tetap kami usahakan ketika itu biar banyak lah orang tetap banyak gitu yang ikut program tersebut. Jadi emang tantangan terberat ya ngumpulin teman-teman ketika ya karena dari latar belakang yang berbeda. Oke, kalau dari kami sendiri gimana tuh Kak? Kalau tantangan sih lebih ke gimana kita tetap bisa konsisten sama apa yang kita kerjain. Benar. Karena dari awal itu baik banget kan proker. Gimana caranya kita bisa tetap konsisten semangat ngejalanin proker dengan yang benar kata Dika tadi, dengan orang-orang yang kesibukannya macem-macem. Terus kadang ada juga kan yang susah dihubungin karena emang saking sibuknya gitu. Gimana caranya biar tetap bikin mereka konsisten sementara kita juga konsisten. Itu sih tantangan terbesar ya. Konsisten itu emang sulit. Konsistensi. Sulit banget sih ya. Istiqomah. Kak Dika salah satu yang susah dihubungin nggak Kak? Pas respon sih. Respon ya, langsung itu ya. Kalau sama aku pas respon. Oke. Karena saya butuh Ami. Soalnya kalau nggak pas respon nanti dia nggak dibalas. Ada masalahnya. Iya. Dan emang ya kalau saya sih berusaha lah untuk selalu balas Respon. Oke. Tentang oprek nih, tadi kan udah bilang nih banyak yang nanya oprek gimana. Gimana sih Kak? Banyak nih yang bilang mau masuk hima tapi kayak aduh kuliahnya tadi kayak gitu kan. Kita A, kita CS, kita CK, ada yang B juga, atau kayak aduh takut ntar hima ntar kita diapa-apain gitu kan. Gimana tuh bilang ke teman-teman yang mau gabung Himtif, soalnya udah banyak banget nih yang nanya. Nanyain ya. Dari kemarin juga yang Rudistip, HPC, Himtif kapan oprek? Kapan ya? Aduh, kasih tahu nggak ya? Stay tune. Kalau oprek sih bentar lagi ya, tungguin aja. Nanti pasti infonya, makanya nih follow dong Himtif. Iya. Himtif underscore Unpad. Ya, klik aja. Ya, nanti semua infonya ada di situ. Oke. Iya. Jadi, nanti pasti infonya di-share buat oprek. Kalau buat kayak masih ragu-ragu nih buat masuk Himtif. Sebenarnya kalau emang kalian udah ada kemauan nih, itu udah sebuah niat yang baik ya, positif. Iya, Karena di Himtif ini kan banyak manfaatnya juga kan. Yang nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut karena semua pasti ada prosesnya. Kalau untuk time management itu nanti kalian bisa belajar kok. Kita nggak pasti nuntut langsung lu harus di Himtif terus nih, lu harus ngerjain proker nih, enggak. Kalau gitu kita bisa mati muda gitu. Iya. Semua dong. yang kita di sini mati dong. muda. Nggak akan ada podcast ini Iya, dong kalau nggak kayak akan gitu. ada. buat kalian tadi kayak takut aku dari reguler CS nih takutnya Iya. ketemu Takutnya CK kerja. nih, iya kerja nih hari-hari. Jangan takut juga karena ada yang namanya komunikasi guys. Nah, betul banget. Karena kita juga pasti komunikasi buat ngadain program itu. Kira-kira kalian bisa bisanya kapan sih gitu kumpulnya, ketemunya, ngadain programnya. Pun kalau misalkan sekedar rapat ya kita bisa online gitu Iya, kan sekarang zamannya. iya. Dan kalau untuk hari hanya ya kita fleksibel dari teman-teman misalnya kapan kita hari itu baru kita jalankan programnya. Oke. Kira-kira buat teman-teman yang nonton nih kan, dia yang mau masuk Himtif, apa sih yang harus disiapin sama teman-teman yang mau masuk Himtif tuh? Iya. Siapa tahu baju, kaos kaki, enggak. Bukan. Daftar PNS. Kayak iya. Sebenarnya lebih ke apa yang mau kalian cari di sini. Siapin, dan kalian kalau emang udah misalnya ya aku mau cari nah di situ kalian udah siapin, kalian tinggal pas udah masuk nanti kalian tinggal cari aja gitu. Apa yang mau kalian cari, niat kalian apa di sini. Nanti kalian siapin baru kalian bisa terapin pas masuk Himtif.
gitu. Oke. Ya, betul banget. Ya, karena kan inamal amalu Dunia. Ya. Benar. Oke. Masya Kayak Allah. kayak yang tadi gue bilang kan, gue tuh di Himtif mau nyari soft skill kan, akhirnya gue dapet apa yang gue temukan itu. Ami juga. Iya, Apa yang betul. Ami mau dapet gitu. Jadi jangan takut lah bermimpi besar. Betul. Kalau Oke. niatnya di Himtif ya gede-gedein aja niatnya. Karena dari niat kalian itu bisa jadi suatu hal yang besar juga. Betul. Betul banget Keren tuh. banget ya. Tuh kalian dengar teman-teman. Supaya bisa nanti pas oprek langsung daftar. Udah siap Betul, ya. udah Udah ya, siap banget, langsung. iya. Asik banget. Kalian udah stay tune. Oke, kira-kira menurut kakak nih, kira-kira terakhir lah ya, Oke. bener-bener kayak berbeda lah dengan mahasiswa di luar sana gitu yang join Himtif dengan yang mereka yang nggak join Himtif. Kira-kira apa sih yang paling berbeda yang kita dapat kita masuk Himtif dengan mereka nggak join Himtif, nggak ikut Himtif? Info sih. Info kita pasti paling cepat dapat karena kita juga harus Betul. nge-share informasi kan. Iya. Oke. Kalau yang sering mantengin IG Himtif tuh, Himtif_Unpam ya, tolong di follow. Lagi ya. Lagi ya. Tolong di follow ya. Update seputar PI. ya. Iya, kita kan pasti nge-share informasi dong harus. Oke. Nah, jadi informasi apapun itu kita pasti dapat paling duluan. Oke. Begitu Relasi teman-teman. pun kita dapat paling duluan Iya. karena kita yang terlibat langsung kan. Iya sih benar. Kan dalam nih, Garda teman-teman. terdepan. Depan ya, benar-benar. Kalau Kak Dika sendiri gimana? Apa? Apa sama juga dengan kami? Sama sih sebenarnya, bedanya kalian yang bukan di Himtif ya. Apapun organisasi kalian gitu, di luar kan banyak juga organisasi di luar ini ya. Jadi emang kalau di Himtif kalian bisa dapat info lebih cepat gitu. Kemudian bedanya sama yang nggak organisasi sama sekali gitu dengan yang Himtif gitu kan. Ya kalian ya gitu-gitu aja kalau nggak organisasi, kuliah pulang, kuliah Iya, pulang. kuliah, buku ya. kuliah, Karena pada akhirnya saya nggak bukan menyalahkan ya, tapi emang yang dari riset menunjukkan bahwasannya DUDI, dunia industri, dunia usaha itu kan selain hard skill, selain nilai akademik itu butuh juga yang namanya Soft skill. soft skill itu. Gitu. Oke, keren banget sih jawaban kakak-kakak ini. Mungkin itu aja kali ya Kak, kita udah menyentuh angka 30 menit nih, nggak kerasa banget ya. Iya, Apa, udah harusnya time over. podcast ini lebih panjang lagi nggak sih? 5 hari ya. Iya, 5 hari Iya, ya, harusnya bisa ya, ya. iya. lumayan Sharing panjang. session 5 hari kita harus. Karena kalau dibahas gak bakal habis-habis. Iya, Tinggal dia masih dingin nih. Tinggal tombol kopinya. Iya ya. Kalau mau bahas lagi makanya join Himtif dong. Oke, bener banget. Stay Ada tune, kayak teman-teman, gitu. Kita ya. sharing session tiap hari pun Iya. nggak apa-apa. Amit kali. Kami nih stay banget. Bener-bener. Waduh. Top. Oke, mungkin sekianlah dari podcast kita pada hari ini. Cukup Cukup membantu ya buat Bantu banget teman-teman ya. Jadi untuk kalau- mengetahui apa itu sih Himtif. iya. Dalamnya itulah. Himtif tuh gimana? Dan buat teman-teman juga yang pengen join ke Himtif, ditungguin aja, oke? Stay tune. Tungguin aja teman-teman. Seperti biasa, pantengin IG kita. Jangan lupa di follow. Gimana? Sini. Oke, ya, ya. Oke. Sini ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kami. Sukses Oke, terus ya. thank you Dan juga. Kak Dika Dika, juga. programnya lancar-lancar terus. Ya kalian juga lancar-lancar Ya, kita lagi semoga naik kita- jadi Iya. pengurus. Oh iya, aduh disclaimer aja. Gak kuat dia. Ya, oke, mungkin sekian dari podcast kita di hari ini, episode ke-6 ya. Episode 6. Ntar lanjutnya ke episode ke-7, ditungguin aja ya guys. Bye-bye semua. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Oke. Salam.